gitu. Kecuali Kalau opportunity, kalau oke, kecuali silakan. kecuali kemarin kemarin itu gue sempat baca di Twitter tuh ada perusahaan FMCG itu dia ngelakuin maklon. Lu tahu nih sih maklon? Iya, iya, Ya gue kan? tahu maklum. Mereka bakal jadiin apa? Titik produksi lah. Nitip produksi ya ke maksudnya. Nah itu bakal katanya salah satu perusahaan yang listing di bursa yang bakal ngelakuin hal itu gitu kayak gitu. Jadi gua ngerasa mereka juga bakal akan nyari ini ya, nyari cara lah gitu gimana bisa mempertahankan bisnisnya mereka. Cuman kalau tanya opportunity gue liatnya mungkin pasti yang saham-saham yang nggak terlalu ke impact ke ini ya, ke market ke perekonomian gitu. Ya selagi maksud gue selagi kan karena gini kadang sometimes perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang ada itu kan lebih berpatokan pada GDP, berpatokan pada inflasi gitu ya. Maksudnya mereka bergerak itu based on data. Karena satu sisi gue melihatnya kadang GDP kita bagus, tapi di kenyataannya belum tentu kan gitu. Lu ngerti nggak? Maksudnya kalau ya, kita lihat menengah ke bawah kan dibanding kalau kita bandingin sama GDP kan kayaknya kok nggak terlalu berjalan selaras gitu ya kan. Nah itu jadi gue ngelihatnya selagi kalau perusahaan itu akan lihat saham itu akan pergerakan saham itu akan lihat dari data GDP, data inflasinya. Cuman kalau kecuali emang perusahaan itu impact-nya di laporan keuangan baru ya mungkin itu akan jadi sentimen buruk lah gitu. Cuman kalau impact secara keseluruhannya kayaknya nggak bakal. Nah, kita karena bursa kita selalu ada hal-hal menarik gitu loh. Kayak gitu. I see. Oke, Han, ini lagi ada banyak pertanyaan nih, mungkin kita bisa jawabin satu-satu. Saham batubara kira-kira gimana nggak? Ya, musim winter masih ada potensi nggak nih? Ini batubara hari ini kayaknya udah sekitar berapa nih? 170-an? 160-an? Masih 140-an kalau nggak salah. 40 ya, tunggu. Pokoknya di atas 120 lah. Kalau batubara gue liatnya ini ada sedikit kenaikan juga. Dan gue liatnya kalau lu ngarepnya seperti tahun lalu sih enggak sama. Gua kalau lu ngarepnya winter, gue lihat ada potensi lah. At least di atas 10% masih dapat. Nah, cuman gue tadi juga baru ngomong, kayaknya lu ada chance buat beli. Lu ada chance buat beli di agak area bawah gitu. Karena apa? Karena kan kita tahun ini perusahaan-perusahaan batubara itu lagi normalize laporan keuangannya. Kalau tahun lalu kan laporan keuangan tahun lalu kan itu abnormal karena tingginya harga komoditas gitu. Nah, tahun ini kan mereka lagi normalize, bakal balik ke sebelum komoditi boom lah, sebelum 2022 ya kan. Jadi pasti itu menjadi satu sentimen buruk yang sebenarnya menurut gue tuh akan jadi kesempatan buat kita buat masuk gitu. Dan, tapi dengan catatan ya kita playnya buat long term, playnya sampai winter gitu. Apalagi ini bentar lagi Agustus, udah nggak terlalu jauh sih sebenarnya, 2-3 bulan. I see. Jadi lu masih ngeliat ada chance, tapi ya nggak seperti tahun lalu ya? Ya 10% ke atas masih dapat lah. Tapi sebenarnya tahun lalu tuh juga nggak seru-seru amat sih batubara. Dibilang batubara itu seru-seru banget juga enggak sih. Beberapa aja malah yang emiten-emiten kayak Indi, PTBA, ITMG itu geraknya masih nggak seliar dulu gitu ya. Oh iya benar. Kalau lu bandingin yang komoditi boom sebelumnya, yang terakhir itu enggak ya beda jauh. Cuman ya lumayan lah. Lumayan lah, lu masih bisa dapat 20%, 40% ke atas kan itu juga lumayan gitu. Iya. Apalagi nih kalau PTBA nih, kalau gue lihat nih secara chart
udah di 2880 ya. Dan banyak gap. Gue Dan kalau nggak salah itu BTBA itu punya ciri-ciri dia nutup gap dividennya itu rentang waktunya sekitar setahun, hampir setahun kurang. Seingat gue ya. Setahun kurang ya. Setahun kurang. Dia bakal nutup gap dividennya. Ini bulan Mei 2019. Iya. Iya kan? Sekitar setahunan ya. Iya, sekitar setahunan. I see. Ini juga dividen juga bulan Juni. Ya, ini juga meleduk juga. Harusnya sih memang kalau yang mau megang kelihatannya masih yakin sama siklus batubara sih tetap nge-holdnya dan buyingnya dari tahun lalu ya. Yang tahun ini kayaknya udah sulit lah ya. Iya, cuman kalau ada yang nanya, tapi bisa nggak kok nyampe ke all time high-nya tahun lalu? Nggak bisa. Gue nggak yakin. High-nya tahun lalu, high-nya tahun lalu, misalnya kayak Adaro itu kalau nggak salah 3.000 apa 4.000 ya? Iya. 3.000-an apa 4.000. Nah, gue ngerasa itu susah nyampe ke situ. Cuman ya, kalau limited lah ya. Sekitar 10%, 20% ke atas, 10%-an masih dapat lah. Iya. Masih ada pergerakan tapi limited, sangat-sangat terbatas. I see. Ini ada yang nanya lagi nih, tadi kan kita ngomongin properti. Properti jagoannya apa nih bro? Kalau kamu properti jagoan, gue properti jagoannya yang blue chip sih. Terus Pawon atau CTRA? BSD, CTRA. Ya sebenarnya empat-empatnya suka. SMRA, P1 tuh suka lah. Maksudnya dari dulu gue tradingnya terus paling kalau yang di bawah itu APLN sama ASRI. Itu saham-saham yang sering saham properti yang sering gue tradingin sih. Tapi APLN masih menarik kan dengan dia menjual pundi-pundi uangnya Central Park. Menjual Central Park ya. Iya, itu kan udah istilahnya yang terbaik di antara yang terburuk gitu ya. Kemarin kalau nggak salah dia ada isu, ada berita dia mau lunasin obligasinya ya kalau nggak salah. Gua belum update sih, cuman pernah dengar kalau nggak salah. Itu cuman ya balik lagi sih, menarik apa enggak, tinggal kalau gua trading pasti titik beratnya kalau emang sektornya lagi jalan sih harusnya semuanya pasti jalan sih gitu. Pasti lihat flow-nya lah, pasti ada yang mainin lah, mau lu bilang secara fundamentalnya masih menarik apa enggak, tapi kalau emang sektornya lagi kenceng gua yakin mereka juga ikutan. sih. Nah, ini tadi ada yang sempat nanya di chat nih, Ades kenapa terbang? Cleo juga lagi terbang nih, saham perairan terbang nih. Cleo, Ades, terus apa lagi ya? Saham itu apa? Gue jujur gue nggak pernah gue main saham ini sama air mineral, jadi gue nggak cover alasan kenapa dia naik hari ini. Tapi Ades itu produknya yang terkenal tuh Makarizo loh malahan loh. Pernah dengar Makarizo kan? Makarizo. Pernah dengar, cuma gue lupa itu produk apa. Makarizo. Sampo gitu. Oh iya Makarizo. Iya Makarizo. Iya itu punya Ades tuh. Saingan ini ya, saingan Pantene gitu-gitu ya. Iya, kayaknya dia tuh lebih ke apa ya? Saingannya Kerastas. Wah, gua tahu banget kayak gini-gini. Betul. Gue ingat Makarizo. Oh dia ini ya, ternyata itu punya dia ya. Iya, punyanya Ades. Gue cuma tahu dia minuman. Ya tapi yang menarik hari ini Cleo juga jalan gitu kan. Iya, hari ini. Iya ini makanya. Saham minuman apa lagi sih? Kok gue lupa sih? Cleo, Ades, udah itu doang. Itu doang ya? Ades itu cover produknya. Aisyah juga minuman. Aisyah lagi. Ini ada Om Friday nih di sini nih. Nanti gue dicengin lagi nih. Karena dari dulu gue ngomongnya Aisyah doang nih, nggak berhenti nih. Udah kabur kali kayaknya nih. Dia udah bosen dengerin gue ngomong Aisyah. Iya kan? Enggak, tadi pagi tuh ada member gue yang nanya Aisyah.
Terus kan gue lihat dari posisi chartnya. Nah, sepengalaman gue, model chartnya begitu, itu tinggal tunggu bomnya meledak. Exactly. Kalau dari kacamata teknikal ya, dari kacamata teknikal sepengalaman gue trading ya dari 2018 tuh beberapa kali lah, sering lah gue ketemu saham-saham gitu yang geraknya persis kayak gitu, tiba-tiba boom langsung terbang. Tapi gue nggak tahu itu naiknya pakai sentimen apa ya, cuman based on technical lah. Iya. Kayak MSIN zaman dulu tuh, MSIN zaman dulu kan gitu juga tuh. Sering tuh sebelum COVID tuh sering begitu tuh. Sempit kan, pergerakannya sempit, tiba-tiba langsung terus. Iya. Lu pernah denger minuman Capri Sun nggak? Pernah. Nah, yang megang lisensinya tuh Esa. Baru apa? Udah lama. Capri Sun itu. Gue tahu. Kalau zaman dulu kita mungkin pas masih kecil sering minum Capri Sun kali. Iya kan, sekarang udah nggak ada. Capri Sun. Gitu. Ya, menarik lah. Nggak, itu intermezzo aja sih ya. Tapi ya memang ini saham-saham air mineral hari ini naik semua nih. Nah, sebelum kita mau menjawab beberapa pertanyaan lagi nih. Han, blue chip. Menurut lu blue chip yang masih menarik itu sektor apa sih? Yang benar-benar stabil, yang orang bisa buying di luar bank ya? Di luar bank. Apakah ASI saat ini masih bisa direkonsider? Kan kita tahu ASI itu 10 tahun nggak kemana-mana ya? 5 tahun, 10 tahun, seingat gue ASI itu nggak kemana-mana bolak-balik ya. Nih, kalau gue buka TradingView 2013 tuh ASI 5.500, hari ini 6.600. 6 tahun, 7 tahun, range-nya cukup gede. Tarik monthly-nya kelihatan. Even dari 2011-an. Yeah. Even dari 2011 itu range-nya ya 7.500, ya mentok-mentok ya sempat 9.000-an lah ke 5.000. Apakah menurut lu ASI ini memang saham yang sudah tidak bisa diinvestasikan dalam jangka panjang lagi, atau lu melihat masih ada potensi dengan nanti adanya perkembangan motor listrik dan yang lain-lain, atau gimana? Astra itu terakhir Astra ada isu ini beli OLX malahan. Ya. OLX. Ya betul ya, terakhir ada isu beli OLX. Kalau gue lihat ya, kalau dia untuk naik di atas all time high-nya dia tuh, gue ngerasa dengan kondisi dia saat ini menurut gue rada agak susah. Karena gue lihatnya, kecuali mungkin kan sekarang kan apa sih istilahnya, yang ngasih dia cuan paling banyak itu kan ada 2 dari sisi WNTR kan sekarang tuh termasuk ada pertambangan, kemudian dia ada power plant kayak POM ya, power plant dia kan ada itu. Nah, sama kendaraan tadi yang gue bilang kendaraan bermotor gitu. Nah, gue lihat kalau mereka enggak bisa bikin penjualan mereka atau earningnya mereka nggak bisa higher than yang udah menurut gue rada susah. Jadi bakal masih di area konsolidasinya. Kalau secara teknikal masih di area konsolidasinya gitu. Cuman kalau lu bilang, kalau lu tanya sama mana yang masih lu bisa consider untuk beli selain blue chip, pertama tergantung view-nya lu belinya buat, kalau blue chip gua asumsi mungkin buat mainnya nggak panjang. Nah, gua salah satunya masih ngerekom si Astra gitu. Bahkan kalau dia ke sekitar 6.000 itu masih cukup menarik gitu. Apalagi mereka mulai switching ke pasar EV. Kita next bakal ke pasar EV, walaupun kayaknya mungkin 3-4 tahun lagi ya baru benar-benar kelihatan. Nah, itu balik lagi mesti dicek lagi. Mereka memproduksi satu kendaraan
itu cost-nya tuh bisa lebih murah nggak dari mereka memproduksi satu kendaraan EV itu cost-nya bisa lebih murah nggak ketimbang konvensional gitu. Kalau bisa lebih murah itu jauh lebih bagus menurut gue. Terus spare part-nya segala macam itu juga gue liatnya kalau emang mungkin kalau pergantian kalau EV itu kan paling berat kan ganti baterainya yang paling mahal kan. Nah itu semua mesti dihitung gitu. Dalam artian pergantian spare part-nya seperti apa, seberapa tahankah merek produk-produk dari yang si Astra ini kayak kendaraan bermotor, kemudian mobil gitu-gitu. Nah itu mesti dibandingin gitu. Kalau harga harusnya gue ngerasa bakal lebih mahal ketimbang kendaraan mesin.